Baik, sebelum kita memulai dengan tema pelajaran hari ini, kita harus menyanyi dan berdoa. Kita mengawali dengan menyanyi dan doa. Untuk itu, Ibu minta 2 orang untuk maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita membaca lagu yang menyatakan mari kita bersukaria. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria. Terima kasih, selamat duduk kembali. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kalian punya kehadiran. Kira-kira hadir semua kok? Hadir semua? Iya, Bu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jika kalian hari ini hadir semua, maka pertahankan kehadiran yang setara. Oke? Iya. Jadi minggu depan juga harus tetap hadir seperti ini. Oke. Sebelum kita masuk dalam pelajaran yang hari ini, Ibu akan tanya pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat kok pelajaran minggu lalu? Masih? Masih, Bu. Coba angkat tangan yang masih ingat. Oke, apa pelajaran minggu lalu? Alam mengasihi manusia. Alam mengasihi manusia. Kenapa alam mengasihi manusia? Silakan. Ya, pintar. Tepuk tangan. Allah itu mengasihi manusia. Maka kita juga harus mengasihi sesama kita seperti Allah telah mengasihi kita. Oke. Oleh karena itu, kita akan masuk dalam pelajaran kita yang hari ini, yaitu tentang nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup. Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik harus mampu menjabarkan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik harus mampu menjabarkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira dalam kehidupan anak-anak, pernah tidak kalian merasakan kasih Allah?
nafas kehidupan itu juga apa? Ya, itu bentuk kasih Tuhan sehingga kita masih ada sampai dengan hari ini. Oke. Nah, kita masuk pada konsep buah-buah roh. Konsep buah-buah roh. Konsep buah-buah roh ini dilandaskan dalam kitab Roma pasal berapa tadi? Roma pasal 5 ayat 22 sampai 23. Jadi konsep buah-buah roh ada dalam Galatia 5 ayat 23 hingga ayat 22 hingga ayat 23. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kasih. Kasih Allah terhadap manusia. Kasih manusia terhadap sesama dan juga Allah. Jadi kasih itu tidak hanya untuk orang-orang terdekat atau teman kita atau orang-orang yang kita kenal, tetapi kasih itu diberikan kepada semua orang. Seperti Allah sendiri sudah mengasihi kita. Kalau Allah sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita seperti Allah mengasihi kita. Lalu yang kedua, sukacita. Ada kasih, ada sukacita. Kalau kita punya kasih, maka hidup kita akan dipenuhi dengan banyak sukacita. Tanpa kasih, maka sukacita itu tidak akan ada. Sukacita yang seperti apa? Ada gembira karena naik kelas, gembira karena dapat kado ulang tahun, gembira karena dapat ranking 1 di kelas, gembira karena punya orang tua yang masih lengkap, dan masih banyak contoh-contoh lain di dalam kehidupan kita ketika kita bersukacita. Yang perlu diingat bahwa kalau mau bersukacita maka kita harus punya kasih. Ingat itu. Lalu yang kedua, damai sejahtera. Ada kasih, sukacita, ada damai sejahtera. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Ada kasih, sukacita, dan juga damai sejahtera. Kalau mau punya damai sejahtera, maka anak-anak harus punya kasih dan juga sukacita. Biasa kalau ketemu pergi di tempat orang atau datang ke sekolah, ketemu kawan-kawan di jalan, kita bilang apa? Shalom. Itu tandanya kita bersukacita. Kita bersukacita. Oleh karena itu, kita harus selalu punya damai sejahtera setiap hari. Kenapa harus ada damai sejahtera setiap hari? Karena tadi kita sudah punya kasih, sudah punya kasih dan sukacita, maka kita akan berdamai sejahtera, merasakan damai sejahtera setiap hari. Baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun kalian berada harus bersukacita dan juga damai sejahtera. Dan itu harus diciptakan setiap hari. Karena anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu, maka anak-anak juga harus punya damai sejahtera. Lalu yang berikut itu kesabaran. Kesabaran. Punya kesabaran? Punya. Karena apa tadi? Anak-anak sudah punya damai sejahtera, maka harus punya kesabaran. Kalau tidak punya kesabaran, berarti tidak punya yang itu tadi, damai sejahtera, kasih dan juga sukacita. Jadi harus punya damai sejahtera. Lalu yang berikut itu
sebagai jurus. Jadi kita harus menjadi pengikut Tuhan atau anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat kepada semua perintah Tuhan. Oke, lalu yang berikut itu ada kelemah lembutan. Jadi kita juga harus lemah lembut. Lemah lembut itu kepada siapa? Kepada semua orang kita temui itu kita harus menunjukkan kasih, menunjukkan damai sejahtera, menunjukkan kesabaran, kesetiaan dan juga kelemah. Dan itu merupakan ciri dari anak-anak Tuhan. Lalu yang berikut adalah kebaikan. Jadi kita harus menampilkan hidup kita setiap hari itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita sudah belajar tentang kasih, kita sudah belajar tentang damai sejahtera, sudah belajar tentang kemurahan dan lain sebagainya. Maka kita harus menampilkan kebaikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan itu kepada siapa? Kepada semua orang. Lalu yang berikut penguasaan diri. Penguasaan diri artinya kita harus menghindari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan atau dosa. Ya, dosa yang biasa dibuat di sekolah adalah menipu guru, tidak mengerjakan tugas, apalagi iya, itu tidak boleh. Maka anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristus harus bisa menguasai diri. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Mengerti? Bisa. Oke. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi itu landasan kita. Buah roh itu yang tadi kita sudah bahas. Landasan kita adalah Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, kita sampai di Ibu akan memberikan pertanyaan. Mengapa kita harus mengasihi, panjang sabar, murah hati, atau melakukan nilai-nilai dari buah roh itu? Kenapa? Iya, karena Allah telah mengasihi kita. Dia sudah mengorbankan nyawanya untuk tebusan dosa manusia. Kita dulu. Lalu yang kedua, bagaimana keadaan dunia jika dalam hati dan pikiran manusia tidak memiliki nilai dari 9 roh itu? Kira-kira apa yang akan terjadi dalam dunia kalau kita tidak punya 9 buah roh itu dalam diri? Dunia akan hancur. Dunia akan berantakan. Jadi kenapa supaya kita punya 9 buah roh dalam hati kita, supaya hidup kita jauh lebih baik seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi kita harus mencerminkan 9 roh itu di dalam kehidupan kita. Nah, adapun tujuan dari buah-buah roh itu, secara umum tujuan buah roh itu bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, tetapi
pendahuluan bahwa kita harus memberikan kasih, mengabdikan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya orang lain bisa tahu bagaimana besarnya kasih Allah. Nah, lalu yang berikut makna Alkitabiah 9 buah roh itu. Yang pertama, kasih saling berpedulikan, saling menolong dan mendukung orang lain dengan tulus. Jadi kalau kita mau menolong orang lain, kita mau mendukung orang lain harus dengan tulus, tidak boleh dengan bersungut-sungut atau dengan setengah hati. Itu tidak boleh. Lalu yang kedua, sukacita, kegembiraan yang berbuah karena hubungan pribadi dengan Allah. Jadi kita harus punya hubungan yang baik dengan Allah. Bagaimana hubungan yang baik dengan Allah? Sebagai anak-anak Tuhan, maka kalau mau punya hubungan yang baik dengan Allah, maka harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan cara membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, mengikuti sekolah minggu, ibadah-ibadah rumah tangga. Itu cara-cara kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan begitu maka iman kita akan selalu kuat dan kokoh, karena harus kita sudah disirami dengan rohani setiap hari, maka iman kita akan semakin kuat. Kalau kita selalu menjauhkan diri dari ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan rohani lainnya, maka iman kita akan lemah. Oleh karena itu, sebagai remaja-remaja Kristen harus punya fondasi yang kuat. Kalian harus selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ingat berdoa, baca Alkitab, wajib itu setiap hari. Supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat. Sekalipun ada godaan di luar sana, sekalipun ada kekacauan yang terjadi, kita tetap kuat. Remaja-remaja sekarang karena banyak tantangan dari luar, maka ada banyak hal yang terjadi pada remaja. Oleh karena itu, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Lalu yang berikut, damai sejahtera, keadaan tenang dan aman yang memelihara dalam kebahagiaan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan harus merasakan kebahagiaan setiap hari. Jangan hanya sedih terus. Ya, tidak ada sedikit pun senang, hanya mengeluh terus. Hidup itu tidak boleh banyak mengeluh. Karena kita adalah orang-orang yang beruntung, toh. Kita sudah ditolong dengan semua kasih yang Tuhan berikan. Tuhan sendiri rela mengorbankan diri di atas kayu salib. Dia memberikan kasihnya dengan cuma-cuma. Oke, lalu yang berikut kita akan belajar tentang kesabaran, ketahanan menghadapi cobaan dan tidak tergesa-gesa. Jadi remaja-remaja Kristen, anak-anak Tuhan harus sabar. Jangan masalah sedikit lari gantung diri. Itu tidak baik. Ya, jadi remaja Kristen harus punya kesabaran. Lalu yang berikut di situ adalah kemurahan. Anak-anak Tuhan harus punya kemurahan hati yang tadi sudah jelaskan di awal. Ya, jangan hanya bermurah hati untuk sebagian orang, jangan hanya bermurah hati untuk bapak dan mama dan lain sebagainya. Sebagai teman-teman, bapak ibu guru dan semua kita harus. Lalu yang berikut di situ adalah kebaikan itu ketulusan untuk menguntungkan orang lain, bukan menguntungkan diri sendiri. Ya. Lalu yang berikut adalah kesejahteraan, menempatkan keyakinan dan juga
Jangan sampai hari ini kita percaya satu keyakinan, besok ganti lagi. Itu tidak baik. Tidak baik. Lalu yang berikut di situ adalah lembutan. Lembut itu harus ada. Tidak boleh tidak ada. Karena apa? Aplikasi dari 9 buah roh itu harus ada dalam diri orang Kristen atau pengikut-pengikut Tuhan. Jadi tidak boleh ada satu yang tidak ada di dalam diri kita. 9 buah roh itu harus tanam di dalam hati dan juga pikiran kita. Yang terpenting adalah kita harus mengaplikasikan 9 buah roh itu di dalam kehidupan kita. Jangan lupa. Jangan hanya melakukan satu buah roh saja, hanya kebaikan, lalu kasih, damai sejahtera dan lain sebagainya. Lupa. Itu tidak boleh. Harus diaplikasikan semua 9 buah roh itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu yang berikut adalah penguasaan diri, memiliki otoritas dan mengendalikan diri sendiri atas segala tindakan. Jadi ini sangat penting di dalam kehidupan remaja-remaja Kristen, apalagi dalam kehidupan kalian yang baru mau bertumbuh menjadi orang-orang muda. Remaja Kristen harus punya fondasi yang kuat mengendalikan diri, harus menguasai dirinya sendiri. Jangan sampai dirinya dikendalikan oleh hal-hal yang sangat tidak diinginkan, maka remaja Kristen akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya percabulan, merokok, miras, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, remaja Kristen harus bisa mengendalikan diri. Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, harus mengaplikasikan semua buah-buah roh itu di dalam kehidupan. Tidak boleh ada satu yang terlupakan. Kalau satu terlupakan, maka dia akan cacat. 9 buah roh ini merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sama dengan anggota tubuh kita. Kalau misalnya kita tidak punya kaki sebelah, maka kita akan cacat. Begitupun dengan mengaplikasikan 9 buah roh itu di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita tidak punya kasih, maka kita tidak akan punya damai sejahtera. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Lalu yang berikut, bagaimana buah roh itu dihasilkan? Jadi ketika kita memahami buah roh itu, ketika kita mengerti buah roh itu, maka kita harus juga menghasilkan seperti yang tadi Ibu bilang, harus mengaplikasikan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita. Ya? Oke. Jadi melalui pimpinan Roh Kudus, buah-buah roh ini tidak dapat dihasilkan dengan kekuatan manusia sendiri. Ya. Jadi buah-buah roh ini bisa melahirkan hanya oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya. Jadi kalau manusia berjalan sendiri tidak bisa, harus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan menuntun kita untuk melakukan buah-buah roh itu. Paham? Okay. Lalu kita harus menjauhi keinginan daging. Harus menjauhi keinginan daging. Orang percaya harus menjauhi dosa dan keinginan duniawi seperti percabulan, hawa nafsu, kedengkian, dan juga kemabukan yang berlawanan dengan buah-buah roh itu. Jadi kehidupan kita tidak boleh berlawanan dari 9 buah roh itu. Hidup dalam hubungan yang erat dengan Kristus, menjadikan diri sebagai lahan subur bagi pertumbuhan Roh Kudus untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Oke, sampai di sini kita akan diskusi kelompok. Diskusi ini Ibu kasih waktu hanya 10 menit. 10 menit. Ibu akan bagikan
LKPD-nya. Bagikan dalam 3 kelompok ya. Waktunya hanya 10 menit. Silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Sudah? Semua sudah dalam kelompok? Sudah? Silakan. Langsung dikerjakan dalam LKPD yang ada. 10 menit ya. Silakan. Silakan di sini ya. Kalian punya nama kelompok. Ya, nanti baru kalian punya nama di sini ya. Sudah? Kalian punya nama kelompok.
yang saling tolong menolong dalam kehidupan sebagainya. Yang kita mendapatkan dan kabar kedua yaitu mereka sedang membantu teman yang sedang membutuhkan bantuan. Nilai yang terkandungnya dalam kasih, karena dalam membantu teman yang sedang kesulitan itu tandanya mereka mempunyai kasih. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya. Silakan duduk. Sebentar baru bisa lagi. Lanjut kelompok 2. Kami mendapat gambar, teman-teman bisa lihat. Ya. Pada gambar ini terdapat siswa-siswa yang sedang belajar. Alasannya, mereka sedang belajar untuk kasih memenuhi 9 buah roh yang terdapat pada kitab Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Yang kedua, Ya. menolong teman. Alasannya untuk mencerminkan kasih roh kasih yang terdapat di kitab Galatia 5 ayat 2 sampai ayat 3. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut kelompok 3. Silakan teman-teman. Ya, silakan. Kami mendapat
Jadi dari semua yang tadi kita sudah belajar, pesan untuk kita atau untuk remaja Kristen, kita harus mengaplikasikan 9 buah roh itu di dalam kehidupan sehari-hari, menolong teman, membantu teman yang lagi kesusahan. Itu cara kita untuk mengaplikasikan 9 buah roh itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Pelajaran minggu depan itu kita akan belajar tentang disiplin di rumah dan di sekolah. Disiplin di mana? Di rumah dan di sekolah. Di sekolah. Oke. Sekarang kita sudah belajar dari awal sampai akhir dan jadi kita sudah penat loh, sudah jenuh, maka kita sekarang ada activity. Ada apa? Oke. Activity kita yaitu jika, mana. Kalau satu bilang jika, maka yang satu balas bilang maka. Oke. Yang pertama, jika saya terjatuh, Maka saya akan memintamu. ya. Yang berikut. Siapa lagi? jika saya mencintai orang lain, Maka saya akan menyudahi. Saya mencintai orang lain maka sulit akan menginjak luar biasa. Lanjut. Siapa lagi? Jika saya mencintai kekasihmu, maka saya akan hancur. Akan hancur. Ada lagi? Ya silakan, kalau masih ada. Jika saya menjauhimu, Kuat. maka dipastikan akan aku akan tetap bersamamu. Oke, kuat. jika saya jadi orang kaya, maka kita akan berbicara zakat. Oke. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, kita harus berdoa. Minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih atas permintaan-Mu yang bisa menyelesaikan kegiatan belajar kami Tuhan. Tuhan, tinggal pada permohonan kami, haleluya, amin. Amin. Oke, sampai jumpa.